Tapi ada sebagian orang yang mengatakan bahwa sholat Jumat itu fardu kifayah. Nah, kalau fardu kifayah kan berarti kan sebagian ya. Dan ada yang mengatakan wa'an malikin riwayatun syaddun annaha sunnatun. Tapi ada riwayat dari Imam Malik yang itu riwayatnya riwayat syad, bahwa itu adalah sholat Jumat itu adalah sunnah. Jadi ada yang ulama yang lalu berbeda, tetapi mayoritas ulama itu sholat Jumat itu adalah fardhu ain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Jamaah rahmatullah, kita lanjutkan. Sekarang kita akan membahas tentang sholatul Jum'ah. Sholatul Jum'ah. Tentang sholat Jum'ah. Zamanu fardiyatiha wa awwalu man aqamaha. Waktu diwajibkannya sholat Jum'ah itu ada yang mengatakan qila furidat bi Makkah Lailatul Isra. Jadi sudah diwajibkan ketika Rasulullah di Mekah, belum hijrah ke Madinah. Sholat Jum'ah itu sudah diwajibkan, tetapi lalu tidak dilaksanakan karena Islam masih disebarkan secara sembunyi-sembunyi. Tetapi waqala Ibnu Hajar, menurut Ibnu Hajar, innaha furidat bil Madinah. Jadi sholat Jumat itu baru diwajibkan yaitu ketika di Madinah, bukan di Mekah. Nah, Ibnu Taimiyah itu mengambil dua-duanya. Wa qala asy-Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fu'ilat bi Makkah ala sifatil jawaz wa furidat bil Madinah. Jadi menurut Ibnu Taimiyah, salat Jumat itu dikerjakan di Mekah dalam bentuk jawaz saja, boleh saja. Tetapi baru diwajibkan ketika di Madinah. Jadi wajibnya itu di Madinah, tetapi boleh dikerjakan di saat di Mekah. Jadi intinya itu yang wajib itu ketika di Madinah. Wa awwalu man aqamaha As'ad bin Zurarah bil Madinah qabla al-hijrah. Sedangkan orang yang pertama kali melaksanakan Jum'ah itu di Madinah yaitu As'ad bin Zurarah. Tapi pendapat yang lain mengatakan yaitu Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini orang yang diperintahkan Rasulullah untuk ke Madinah lebih dahulu sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Nah, yang mungkin lebih menjadi jalan tengah adalah yang mengumpulkan orang itu Mus'ab bin Umair dibantu oleh As'ad bin Zurarah.
Jadi kedua-duanya sama-sama berperan sehingga kedua-duanya sama-sama menjadi orang yang awal mula mendirikan sholat Jum'ah. Jadi dengan demikian maka sholat Jum'ah pertama kali didirikan di Madinah. Hukum sholat Jum'ah yaitu amma wujubu sholatil Jum'ah alal a'yan fahuwa alladhi alaihi al-jumhur. Jadi menurut jumhur ulama, mayoritas ulama, bahwa sholat Jum'ah itu adalah fardu ain. Jadi setiap orang wajib melaksanakan sholat Jum'ah. Dan itu ulama ijma, sepakat bahwa sholat Jumat itu adalah fardu ain. Jadi setiap laki-laki yang merdeka ala kulli hurin, jadi balighin zakarin, jadi orang yang laki-laki merdeka dan sudah balik itu wajib untuk sholat Jumat. Dan ulama itu sepakat. Tetapi katanya Ibnu Rus itu wa dhahaba qaumun ila annaha min furudil kifayah. Tapi ada sebagian orang yang mengatakan bahwa sholat Jumat itu fardu kifayah. Nah, kalau fardu kifayah kan berarti kan sebagian ya. Dan ada yang mengatakan wa'an malikin riwayatun syaddun annaha sunnatun. Tapi ada riwayat dari Imam Malik yang itu riwayatnya riwayat syad, bahwa itu adalah sholat Jumat itu adalah sunnah. Jadi ada yang ulama yang lalu berbeda. Tetapi mayoritas ulama itu sholat Jumat itu adalah fardu ain. Saya sampaikan di sini karena biar jadi hazanah keilmuan saja, tidak untuk tidak untuk dilaksanakan. Jadi sebagian dari ulama itu mengatakan fardu kifayah, sebagian lagi mengatakan sunnah. Itu pendapatnya Imam Malik dalam salah satu riwayat, tetapi riwayatnya ini riwayat syad ya, riwayat yang tidak boleh diikuti. Jadi yang tepat itu adalah pendapat yang mengatakan bahwa sholat Jumat itu fardu ain. Jadi siapa saja yang memang sudah memenuhi syarat wajib untuk melaksanakan. Kenapa lalu berbeda seperti itu menurut Ibnu Rus? Karena adanya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna hadza yaumun ja'alallahu aidan. Ini adalah hari Jumat, itu hari yang Allah menjadikannya sebagai Id. Jadi karena seperti itulah maka lalu ulama ada yang berbeda, tetapi tentu yang mayoritas itu dan menjadi ijma ulama bahwa salat Jumat itu fardu ain. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang hal-hal yang menjadi syarat wajibnya salat Jum'ah itu. Ada dua macam. Yang pertama, isnani mukhtalifun fihima. Yang kedua adalah muttafaqun al-muttafaq alaihima. Jadi ada yang ulama berbeda, ada yang lalu sepakat. Yang ittifaq itu, yang ulama sepakat itu, yang menjadi syarat itu adalah
fadzukura. Jadi laki-laki. Jadi kalau laki-laki itu wajib. Jadi sepakat para ulama. Jadi ijma ulama mengatakan bahwa wajib bagi laki-laki. Sebaliknya fala tajibul jum'atu ala imra'atin ijma'an. Jadi tidak wajib sholat Jumat itu bagi perempuan secara ijma' ulama. Jadi ijma' ulama mengatakan bahwa tidak wajib bagi perempuan. Yang wajib itu hanya bagi laki-laki. Yang kedua adalah syarat wajibnya itu adalah selain laki-laki wasihhatu, yaitu sehat. Artinya bahwa orang yang sakit itu, maka yang memang sakit, yang tidak mampu untuk hadir dalam sholat Jumat, maka itu tidak wajib sholat Jumat. Tetapi kalau lalu masih sakit tapi bisa hadir, maka itu tetap wajib sholat Jumat. Bagaimana dengan orang yang lalu tidak melihat, buta? Maka pertama menurut Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, Abu Yusuf dari min madhabi Abi Hanifah dan Daud ad-Dhahiri mengatakan bahwa itu wajib kalau ada yang lalu mau menuntun, ya, mendampingi. Kalau ada yang mau mendampingi lalu menuntun, maka dia tetap wajib untuk sholat Jumat. Jadi kalau lalu tidak menemui orang yang mau menuntun lalu membawa menuju masjid, maka bagi orang buta sholat Jumat itu tidak wajib. Tetapi kalau menurut Abu Hanifah, wa qala Abu Hanifah la tajibu alaihi. Kalau menurut Abu Hanifah ya sudah tidak wajib. Karena apa? Karena orang itu berarti tidak bisa hadir untuk sholat Jumat dengan dirinya sendiri. Jadi bisa hadir kalau dia dituntun. Kalau tidak dituntun tidak bisa. Nah, makanya lalu menjadi tidak wajib dia untuk sholat Jumat. Nah, jadi orang sakit dengan perempuan itu tidak wajib sholat Jumat. Tetapi walakin in hadaru kanu min ahlil Jumat. Tetapi manakala dia perempuan atau orang sakit yang tidak wajib tadi lalu sholat Jumat, ya sudah sah, berarti sudah selesai sholatnya. Jadi kalau misalnya ada perempuan lalu sholat Jumat, nah itu selesai sholat Jumat ya sudah selesai, berarti tidak perlu sholat duhur. Nah, begitu juga orang yang sakit yang memang tidak bisa hadir ke sholat Jumat. Jadi seumpama ada jamaah perempuan lalu ikut sholat Jumat, ya sholat Jumatnya ya sah dan tidak perlu dia mengulang sholat duhur itu. Meskipun secara hukum melaksanakannya, artinya datang ke sholat Jumat itu dia tidak wajib. Nah itu yang lalu ulama sepakat. Jadi ulama sepakat bahwa orang yang wajib itu adalah orang yang sehat. Yang kedua adalah laki-laki, sedangkan perempuan tidak wajib. Nah yang berbeda ulama itu, yang tidak sepakat itu kalau musafir dengan budak. Fal jumhur ala annahu la tajibu alaihima al-jumu'ah. Jadi Jum'ah itu tidak wajib bagi musafir. Jadi musafir dan budak itu menurut jumhur ulama, mayoritas ulama tidak wajib. Tetapi wa Daud wa ashabuhu, sedangkan menurut Daud ad-Dhahiri dan para pengikutnya,
ala annahu tajibu alaihimal jum'ah. Tapi menurut Daud Dhahiri salat Jumat itu wajib. Salat Jumat itu wajib baik terhadap musafir ataupun terhadap budak. Itu sama-sama wajibnya. Sama-sama wajib untuk dilaksanakan salat Jumat. Nanti di belakang itu akan ada penjelasan. Ada pendapat yang lalu agak nyeleneh itu. Jadi salat Jumat itu boleh didirikan tidak berjamaah, tidak perlu khutbah itu. Ada yang lalu seperti itu nanti. Nah, Daud Dhahiri itu mengatakan pokoknya salat Jumat itu wajib. Mau musafir mau tidak musafir ya tetap wajib. Termasuk nanti terhadap budak. Budak harus melaksanakan salat Jumat. Nah, jumhur yang mengatakan musafir itu tidak wajib salat Jumat itu kalau lalu musafirnya itu orang yang berperjalanan itu memang tujuannya bukan maksiat. Kalau lalu misalnya musafir dalam rangka melakukan kemaksiatan, maka salat Jumat itu tidak gugur, artinya tetap wajib, sama-sama musafir tetapi tujuannya berbeda, maka hukumnya berbeda menurut jumhur ulama, mayoritas ulama. Jadi kalau dia lalu musafir dalam rangka maksiat ya tetap wajib. Nah, kalau lalu musafir tidak dalam rangka maksiat itu, maka dia tidak wajib salat Jumat. Nah, pendapat yang agak ringan daripada Daud Dhahiri yang mengatakan wajib itu, Daud Dhahiri itu mengatakan wajib baik mendengar atau tidak mendengar azan. Tetapi kalau menurut Az-Zuhri dan An-Nakhai itu yang wajib itu kalau mendengar musafir yang mendengar suara azan. Nah, suara azan maka dia wajib salat Jumat. Kalau enggak ya berarti tidak wajib gitu. Nah, begitu juga Dhahiri mengatakan bahwa kalau budak itu wajib. Kalau mayoritas ulama, jumhur ulama mengatakan tidak wajib. Nah, kenapa itu berbeda? Karena ikhtilafuhum fi sihhatil athari al-waridi fi dzalika. Karena memang menurut Ibnu Rushd itu karena memang berbedanya ulama di dalam memandang tentang kesahihan hadis ya. Ada hadis yang mengatakan al-jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin illa arba'atan. Jumat itu wajib bagi setiap muslim dalam jamaah kecuali 4, yaitu abdun, mamlukun yaitu seorang budak, au imra'atun atau perempuan, au sabiyun atau anak-anak yang belum baligh, au maridun atau orang yang sakit. Dalam hadis lain dikatakan khamsatan yaitu 5, wa fihi ai au musafirun ataupun musafir. Ada yang mengatakan begitu hadisnya, tambahannya. Nah, hadis ini menurut Ibnu Rushd itu hadis itu masih diperselisihkan dan itulah yang lalu menyebabkan perbedaan pendapat di kalangan ulama gitu. Jadi kalau menurut jumhur maka yang dirukhsah untuk tidak wajib salat Jumat itu ya termasuk musafir ya. Jadi yang wajib itu kepada laki-laki yang sudah baligh. Yang sudah baligh itu wajib. Nah, itu terkait dengan wajibnya
sholat Jumat. Sampai di sini ada yang ingin disampaikan? Nah, kalau dari mazhab Syafi'i, kalau dari mazhab Syafi'i itu ada bermacam-macam orang yang wajib. Jadi pertama adalah man tajibu alaihi wa tan'aqidu bihi wa tasihhu minhu. Ada orang yang wajib salat Jumat. Salat Jumat jadi bersama orang itu, dan juga salat Jumat itu sah dilakukan oleh orang itu. Ini untuk orang yang lalu memenuhi semua persyaratan. Semua persyaratan wajibnya salat Jumat. Ada orang yang lalu man tajibu alaihi, wajib salat Jumat, tetapi tidak dihitung keberadaannya, tetapi juga sah salat Jumatnya. Siapa? Al-muqim ghairul mustautin. Orang yang mukim di satu tempat tetapi dia bukan warga di situ. Contoh misalnya orang dari pulau lalu ngekos di sini untuk belajar, misalnya belajar atau sekolah, itu dia mukim tetapi ghairul mustautin ya. Jadi mukim tetapi dia bukan warga di situ, maka di situ dia wajib salat Jumatnya wajib, tetapi juga sah salat Jumatnya, tetapi tidak dihitung keberadaannya. Jadi seumpama salat Jumat itu harus 40, maka kalau dia ada misalnya ya tidak dihitung, tidak masuk hitungan. Itu orang yang mukim tetapi bukan warga di situ. Jadi pendatang mukim di situ tak dihitung. Ada yang man tajibu alaihi, orang yang wajib salat Jumat di situ, wala tan'aqidu bihi, tetapi dia tidak tidak dihitung keberadaannya, wala tasihhu minhu, dan tidak sah salat Jumatnya. Siapa? Al-murtadu, orang yang murtad. Orang murtad itu wajib tetapi tidak sah salatnya. Jadi murtad keluar dari Islam, maka salatnya tidak, Jumatnya tidak sah, tetapi wajibnya tetap. Yang keempat, man la tajibu alaihi, orang yang tidak wajib salat Jumat, wala tan'aqidu bihi, dan tidak dihitung keberadaannya, wala tasihhu minhu, dan tidak sah salat Jumatnya, yaitu kafir. Kalau murtad tadi kan tetap wajib, tapi kalau kafir itu tidak wajib, tidak sah, tidak wajib. Tapi kalau murtad wajib salat Jumatnya tetapi tidak sah. Yang kelima, man la tajibu alaihi, orang yang tidak wajib salat Jumat, wala tan'aqidu bihi, dan tidak jadi salat Jumatnya, Jumat itu tidak jadi dengan adanya orang itu, wa tasihhu minhu, sah salat Jumatnya, tidak wajib tetapi sah. Yaitu siapa? Yaitu as-sabiyu al-mumayyiz, anak-anak yang sudah tamyiz, itu sah, termasuk selain laki-laki, baik itu perempuan atau yang bukan perempuan atau bukan laki-laki, atau laki-laki sekaligus perempuan. Apa itu namanya? Bukan. Bentu ya. Waria. Ini yang memang aslinya memang antara laki-laki perempuan.
Wal musafir dan musafir. Nah, musafir itu tidak wajib, tetapi sah. Perempuan tidak wajib, tetapi sah. Nah, itu. Kalau salat Jumat sah. Jadi seumpama lalu ada rombongan perempuan ikut salat Jumat, ya sah. Itu, ya sah. Sah salat Jumatnya. Tidak perlu salat duhur, cukup salat Jumat. Dulu kalau di Kangean itu biasa, jadi perempuan salat Jumat ke masjid itu biasa. Jadi yang kalau di sini kan tidak ada, kalau di sini tidak ada. Kalau di Kangean itu ada. Di Masjid Taqwa itu perempuan salat Jumat. Yang ke-6, man la tajibu alaihi, orang yang tidak wajib salat tetapi sah salatnya dan termasuk dihitung dia, dihitung keberadaannya itu dihitung, yaitu al-maridu, yaitu orang yang sakit. Orang yang sakit. Jadi kalau orang sakit itu memaksakan diri padahal dia tidak wajib, memaksakan diri itu ya tetap sah salat Jumatnya dan tetap dihitung dalam jamaah. Itu jangan dihitung dalam jamaah. Jadi kalau misalnya jamaahnya itu harus 40, misalnya harus 40, maka itu tetap dihitung yang sakit itu. Nah, kalau tadi yang perempuan kan tidak dihitung, meskipun ada banyak misalnya, tetap tidak dihitung keberadaannya. Sama dengan musafir. Misalnya orang yang lalu menganggap bahwa salat Jumat itu 40 misalnya, atau misalnya salat Jumat itu harus 12 misalnya, lalu ada 39 kurang 1 kan berarti 39. Nah, ada perempuan 100 orang, nah itu tidak dihitung. Yang 100 orang itu tidak menjadikan jamaah itu sudah 40, karena tadi hitungannya laki-lakinya 39 gitu. Nah, ini keberadaannya tidak dihitung, tetapi sholatnya tetap sah, tetapi juga tidak berlaku wajib bagi dia. Itu terkait dengan perempuan. Barangkali itu Pak, ada yang mau disampaikan? Ya. Ya, karena nanti banyak pendapat. Tidak ada yang mengatakan tidak harus 40. Juga yang penting sudah ada jamaah. Yang paling ekstrim itu nanti ada pendapat, tetapi saya menganjurkan untuk tidak dikerjakan, yaitu salat Jumat itu wajib meskipun dia sendirian. Jadi ada orang yang salat Jumat sendirian, tidak jamaah, tapi salatnya salat Jumat itu. Jadi salatnya salat Jumat, dia tidak butuh khutbah, tidak perlu juga butuh berjamaah. Salatnya salat Jumat 2 rakaat. Ada yang seperti itu nanti pendapat ulama. Nah, yang kalau lalu orang itu ngotot 40, maka kalau kurang dari 40 berarti Jumatnya tidak sah. Tetapi kalau orang mengatakan yang penting ada berjamaah, ya sudah berapapun adanya, ya sudah berarti dia sah salatnya. Misalnya lalu berprinsip tidak harus 40, yang penting sudah memenuhi jamaah. Misalnya ada 3 misalnya. Kalau 3, 1 jadi imam, 1-nya jadi muadzin. Nah, salat Jumat ber-3. Ya, bagi yang mengatakan itu sudah cukup berarti sah salat Jumatnya.
Tapi bagi yang mengatakan 40 berarti kurang 37. Nah, tidak sah. Artinya kalau adanya segitu, lalu kokoh harus 40, ya tidak boleh mendirikan salat Jumat di situ. Harus menyebar, harus cari ngampong. Atau misalnya begini, kalau ghairu mustautin itu tidak boleh, orang yang mukim saja, tapi bukan warga di situ, misalnya tidak boleh. Misalnya sekarang ada sekitar 35 orang di situ. Terus ada santri yang itu tidak mukim, yang tidak mustautin, cuma hanya kos lah atau pelajar atau siapalah yang kos di situ misalnya. Ada 50 orang misalnya, atau misal 30 orang, kalau ditambahkan kan jadi banyak itu. Nah itu tidak dihitung. Jadi yang berpegang bahwa harus 40 itu, maka kalau kurang tidak memenuhi syarat. Yang tidak berpegang kepada 40 cukup hanya berjamaah saja, misalnya ada 3 orang ya sudah cukup. Yang lebih ekstrim tadi, ya sudah sendirian boleh. Ya tidak usah khutbah, ya tidak usah jamaah, salat Jumat sendirian. Nah ini enggak, tapi ini enggak perlu dikerjakan, nanti pas ada yang salat Jumat sendirian di rumahnya gitu. Enggak, jadi saya tidak merekomendasikan untuk ini diikuti, hanya sebagai hazanah keilmuan saja. Itu. Perkara di kemudian hari kok ya sendirian di satu masa misalnya, kok di situ di daerah itu cuma ada sendiri misalnya, ya mungkin ya tidak apa-apa diikuti. Karena kalau zaman sekarang ya jangan diikuti. Perkara ada yang melakukan itu, tetap itu masih dalam perbedaan ulama, Jadi itu barangkali ada yang lain ya. Salat Jumat bertepatan dengan Idul Fitri, wajib tetap salat Jumatnya dikerjakan. Iya, wajib salat Jumatnya. Nanti akan ada perbedaan ulama, tetap bahwa ada yang mengatakan tidak. Tetapi yang mayoritas ulama nanti mengatakan bahwa tetap wajib salat Jumat. Salat Idnya itu kan sunnah. Jadi kalau perempuan, makanya Nabi menganjurkan perempuan-perempuan mau haid, mau nifas, mau macam-macam itu tetap hadir dalam jamaah Id meskipun dia tidak sholat. Jadi tetap wajib salat Jumatnya. Jadi kalau besok kan Jumat ya. Jumat. Jadi pas salat Jumat, waktu Jumat lalu nongkrong ya, bisa tutup itu masjid. Tutup masjid dulu. Nah, jadi tetap wajib salat Jumat. Nanti kan ada perbedaan ulama juga di situ. Tetapi yang mayoritas itu tetap salat Jumat tetap dilaksanakan. Ya, Pak Kadir sudah? Sudah. Ya. Tidak dihitung. Ya. Nah ini kalangan pendapat. Jadi ulama kan ada yang mengatakan ya juga dihitung. Ada yang mengatakan
itu tidak dihitung karena bukan penduduk setempat. Itu dia hanya orang yang berdiam di situ dan mau kembali. Misalnya sampean ke Jakarta rekreasi berapa hari di situ, jadilah mukimin seumpama di Jakarta. Nah itu ada ulama yang mengatakan tidak dihitung, ada yang mengatakan ulama tetap dihitung itu, meskipun dia musafir. Sehingga ada orang yang saya pernah menemui seorang musafir yang sholat Jumat cuma 3 orang. Itu. Bahkan saya pernah didatangi ada orang yang terbiasa sholat Jumat itu tidak berjamaah, tidak pakai khutbah. Salat Jumat sendirian. Itu, salat Jumat sendirian. Nah, itu pendapat ulama. Jadi itu tidak menghitung, itu tidak lalu keputusannya seperti itu semua, enggak. Jadi ada ulama mengatakan tetap. Nah, kalau sampai mengatakan alangkah bijaksananya kalau dihitung, ya enggak apa-apa, masuk dihitung gitu. Masuk hitungan. Dan tidak perlu misalnya 40, kenapa harus 40 gitu. Dulu itu di Madinah awal mula orang sholat Jumat itu 40 memang. Nah pertanyaannya, apakah 40 itu kebetulan atau 40 itu keharusan? Nah itu. Lalu memang adanya 40 memang itu. Kebetulan adanya 40. Tapi pernah juga Nabi sholat itu 12 orang sholat Jumat. Nah, maka lalu hampir bisa dijadikan pemikiran bahwa 40 itu tidak, 40 yang tadi itu yang di Madinah itu tidak menjadi keharusan, tetapi kebetulan yang ada 40 orang. Nah nanti di belakang itu penjelasannya, cuma ini gambarannya saja. Barangkali itu, mudah-mudahan berguna. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.